Faris dengan cepat mengajak Dania masuk ke dalam mobil. Lelaki itu seperti sedang terburu-buru menyalakan mobilnya. "Kamu kenapa sih, Riz?" tanya Dania heran. "Kenapa apanya?" Jawab Faris pura-pura tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Dania. "Kura-kura dalam perahu, kenapa Faris pura-pura tidak tahu?" ejek Dania. "Apaan sih kamu? Aku cuma gak mau perempuan senting itu mengikuti kita," ucap Faris sambil melirik arah kaca spion untuk memastikan kalau Shirley tidak mengikutinya. "Perempuan secantik dan seseksi dia, kau bilang sinting? Apa enggak kebalik? Jangan-jangan malah kamu yang sinting?" ucap Dania sambil terkekeh. "Wah, adik gak ada akhlak. Masa kakaknya dibilang sinting?" ucap Faris pura-pura kesal. "Pikir deh pakai logika, masa wanita cantik seperti Shirley kamu bilang sinting? Oke, yakin semua laki-laki di dunia ini juga ingin menjadi kekasihnya?" Dania terus memuji Shirley di depan Faris. "Gak semua laki-laki ya, David dan aku tidak mau tuh jadi pacar dia, wanita sinting," ucap Faris. "Kenapa? Dia cantik loh. Aku saja sebagai wanita mengaguminya. Dia seperti wanita yang sempurna," ucap Dania. "Kamu baru mengenalnya sekilas, makanya kamu bicara gitu. Lihat aja, kalau kamu udah mengenalnya lebih jauh, mulutnya gak punya rem, dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun, dia tidak pernah mau mengalah. Makanya lebih baik menghindar daripada nanti aku sama dia jadi perang dunia keempat," ucap Faris. Entah mengapa Dania merasa kalau apa yang dibilang dari mulut Faris itu berbanding terbalik dengan sikapnya, dan ia merasakan kalau Faris terlihat begitu bersemangat saat bercerita tentang Shirley. "Gak usah bilang gitu, nanti kalau bucin baru tahu," ucap Dania. "Bucin sama siapa? Sama Shirley? Nggak mungkin. Lagian dia itu sukanya sama David, bukan kepada aku," ucap Faris. "Sepertinya ada nada cemburu nih," ejek Dania. "Apaan? Buat apa aku cemburu? 10 cewek seperti dia juga aku mampu mendapatkannya. Buat apa cemburu? Gak guna," ucap Faris. "Baiklah, kita lihat aja nanti." Dania tersenyum dan melirik ke arah Faris. "Tidak usah melirik itu, biasa aja kali," ucap Faris terlihat kesal karena Dania selalu menggodanya. Faris membelokkan mobilnya memasuki halaman rumah David. Mereka sangat terkejut saat melihat gadis sedang berada di sana. Dan yang paling membuat Faris terkejut adalah ada Shirley juga di sana. Melihat kedatangan Faris, Shirley pun terlihat kesal. "Jadi kamu tadi mau datang ke sini juga? Kenapa enggak ngajakin aku sih?" Faris langsung mendapatkan semprotan dari Shirley. "Penting amat aku ngajakin kamu," ucap Faris masih dengan nada cuek. "Dasar, satu manusia goa dan satu lagi manusia purba. Kalian memang nyebelin." Shirley sewa sendiri. David menatap Faris. Lelaki itu seolah ingin meminta penjelasan tentang apa yang dikatakan oleh Shirley. Faris hanya mengangkat bahunya untuk menanggapi tatapan mata sahabatnya itu. Sedangkan gadis menatap Shirley dan juga Dania dengan tatapan tidak suka. Tentu saja saat ini wanita itu sedang melakukan siaga 86 karena David sedang dikunjungi 2 cewek yang membuat dirinya katar-ketir. "Ngapain kamu tetap aku sampai kayak gitu? Apa kamu sangat terpesona oleh kecantikan aku yang hakiki nih?" tanya Shirley sinis. "Siapa yang bilang kalau kamu itu cantik? Nggak ada. Kalau ada yang bilang kamu cantik, berarti orang itu buta." Gadis membalas perkataan Shirley dengan tidak kalah sinisnya. Sedangkan Dania hanya tersenyum tipis menanggapi 2 wanita yang sedang berdebat itu. "Dasar wanita, manusia munafik, iri bilang bos," ucap Shirley. "Mulut itu dijaga ya. Nggak ada ceritanya gadis pertama iri dengan cewek model begini. Ogah banget, nggak level," ucap Kat. "Ya, memang
level kamu itu rendah, makanya gak level sama aku, yang jelas kalangan atas. Apalagi kamu itu hanya anak manja yang selalu ngadu ke mama. Ih, apa ada laki-laki yang mau dengan cewek kayak kamu? Ucap Sally dengan senyuman mengejek arah gadis. Kalian ini apa-apaan sih? Berisik tau? Ucap David lalu menggandeng Dania masuk ke dalam rumah. Sally dan gadis hanya bisa melongo saat melihat David menggandeng tangan Dania dan melewati mereka berdua dengan santainya. Wah, cari masalah. Gak menghargai aku sama sekali. Ucap Sally kesal. Wanita itu juga langsung menyusul David untuk masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh gadis yang sedang emosi. Gadis berjalan cepat menyusul David dan juga Dania. Dengan kasar, gadis melepaskan tangan Dania dari genggaman David. Dan setelah terlepas, gadis langsung menyeret Dania keluar dari rumah David. Dasar wanita murahan. Kan udah aku bilang, jangan pernah ganggu David. Apa kamu gak tahu bahasa manusia? Atau kamu itu nggak punya telinga? Ucap gadis, lalu mendorong Dania hingga wanita itu jatuh tersungkur di lantai. Dania, bagi David dan Paris bersamaan, sedangkan Sally hanya menatap Dania dengan tatapan kesal. Kamu keterlaluan, Dek. Kakak tidak menyangka kalau kamu akan menjadi kasar seperti ini. Bentak Paris kepada adiknya. Kenapa kakak tidak belain dia sih? Aku yang adik kandungmu, kamu bukan dia. Ucap gadis sambil menunjuk ke arah Dania. Gak usah menunjuk seperti itu, Dis. Aku tidak suka kamu jadi barbar seperti ini. Seperti orang yang tidak pernah bersekolah saja. Ucap David, lelaki itu mencoba menekan rasa emosinya dalam dirinya mengingat janjinya pada Nyonya Mirna. Sally terkejut dengan tanggapan David yang seolah lemah menghadapi gadis. Gila, kamu segitu sayangnya ya sama gadis barbar ini, sampai dia melakukan kesalahan besar begini. Ekspresimu hanya seperti itu. Dia itu tadi sudah keterlaluan loh. Ucap Sally. David hanya diam dan melirik ke arah Paris dan tidak mau menanggapi perkataan Sally sedikit pun. Dan kau juga, Dania, kamu jadi manusia itu lemah banget sih. Dihina, diseret, dan didorong begitu malah cuma diem. Kalau aku yang diperlakukan gitu, pasti dia udah aku patahkan tangannya. Dan mulutnya udah aku sumpal pakai kaos kaki yang belum aku cuci sebulan. Biar dia mikir, kalau mulutnya itu lebih busuk dari kaos kaki yang busuk. Ucap Sally sambil menatap gadis tidak suka. Jadi, kamu nantangin aku? Ucap gadis emosi. Ya, siapa takut? Ejek Sally. Brengsek. Sini kamu, kalau kamu berani. Ucap gadis. Siapa takut? Sally mendekat ke arah gadis dan menatap lekat wajah gadis itu dengan tatapan tajam menghunas. Wah, seru nih. Apakah akan ada perang dunia? Ucap Paris malah ngelawan. David dan Paris bosan karena dua wanita yang terus saja beradu mulut. Dan akhirnya Paris memutuskan untuk membawa gadis untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan Sally masih saja mengomel tidak jelas walaupun gadis sudah tidak berada di tempat itu lagi. Kenapa bisa ada wanita seperti dia sih di dunia ini? Lagian kamu juga kenapa lagi, Dav? Bisa-bisanya masih berhubungan dengan wanita seperti dia. Bukannya kamu bilang udah dibatalkan pertunanganmu dengan dia? Ucap Sally sambil melihat ke arah wajah David. Biarkan sajalah saya pusing kalau harus bahas dia. Mendingan kamu bahas yang lain aja. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Jawab David. Ya, memang ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, terutama tentang wanita yang ada di sampingmu ini. Ucap Sally sambil melihat ke arah Dania yang sedari tadi hanya diam dan menyimak pembicaraan David dan juga Sally. David mengembuskan nafasnya kasar. Dia dan Sally memang udah bersahabat sejak lama. Begitupun juga Paris. Mereka bertiga adalah sahabat sejak masih duduk di bangku SMA. Paris selalu mengira kalau Sally itu menyukai David. Itu karena sifat Sally yang selalu posesif kepada David. Wanita itu akan selalu ikut campur bila ada wanita yang mendekati David.
Dia akan mencari tahu kepribadian wanita yang mendekati David sampai ke akarnya. Apa benar kamu mengenal dia waktu kamu di Sukabumi? Tanya Sally. Ya, jawab David singkat. Dia mulai jengah dengan sahabatnya itu. Ia yakin akan diinterogasi seperti layaknya seorang tahanan oleh sahabatnya itu. Sally menganggukkan kepalanya pelan dan terus menatap Dania tidak berkedip. Dia cantik sih, tapi kenapa pakaiannya tertutup sekali? Apakah panas? Tanya Sally heran. Karena aku tidak terbiasa dengan pakaian mahal, jadi ini udah bagus menurutku, jawab Dania. Sally tertawa saat mendengar jawaban dari bibir Dania. Aku itu tidak melihat soal harga ya, tapi stylenya yang aku tanyakan. Bukankah ini terlalu tertutup, Dav? Sally meminta pendapat David. Bukan pakaian Dania yang terlalu tertutup, tapi pakaianmu yang terlalu terbuka. Orang kaya tapi mampunya beli bahan baju kok cuma separuh, ucap David sambil tergagang. Sally melebarkan matanya ke arah David saat mendengar jawaban dari mulut laki-laki itu. Wanita seksi itu pun mencubit pinggang David hingga laki-laki itu berteriak kesakitan. Mampus, Dad. Kencang sekali kamu nyubitnya. Ini udah kekerasan dalam persahabatan. Bisa dilaporin tahu? Ucap David. Masa bodoh? Songot Sally. Dania yang melihat keakraban antara dua orang yang ada di depannya itu merasa sedikit tidak enak. Dia merasa menjadi nyamuk di sana. Aku permisi pulang dulu ya, Dav. Kepalaku sedikit pusing. Ucap Dania mencari alasan. Kamu kenapa? Apa perlu aku panggilkan dokter? Tanya David terlihat khawatir. Tidak usah, dibuat tidurin sebentar juga nanti akan sembuh, ucap Dania sambil tersenyum. Dania berdiri dan sudah bersiap untuk melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu, tapi lengannya dicekal oleh Sally. Wanita itu menatap wajah Dania lekat. Kamu tidak perlu pulang, di sini aja, dan kamu juga tidak perlu merasa cemburu begitu. Aku dan David tidak mempunyai hubungan apapun. Aku dan si manusia purba ini cuma berteman kok. Dan pertemanan kami sudah sangat lama, jadi makanya kami terlibat akrab. Dan tidak hanya kami berdua, Paris juga ada dalam bagian trio somplak ini, ucap Sally sambil tergagap. Yang somplak itu cuma kamu sama Paris, ya. Aku tidak. Aku ini manusia pintar dan juga keren, ucap David menyumbangkan dirinya. Sally menatap David jengah, lalu dia menuntun Dania untuk kembali duduk di sofa.